Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah cukupkan segala keperluannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah dan pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang rizki, ini salah satu anugerah yang Allah limpahkan kepada siapapun itu. Dalam hal rizki, sekiranya kita ambil orang memahaminya, maka setidaknya ada dua golongan. Golongan yang pertama, dia menganggap rezeki itu murni merupakan hasil usaha dia sebagai kompensasi dari apa yang dia lakukan. Menganggap bahwa yang dia dapatkan itu adalah karena kerja keras dia, karena kemampuan dia, karena kepintaran dia, dan pokoknya karena dirinya lah, kira-kira. Sementara golongan yang kedua itu beranggapan bahwa rizki itu adalah semata-mata anugerah Allah yang diberikan kepada dirinya. Jadi kalau dia berusaha, berikhtiar, itu hanya semacam wasilah yang pada hakikatnya apa yang diperolehnya itu semata-mata karena kasih sayang Allah kepada dirinya. Dan orang demikian menganggap bahwa rizki itu adalah semata-mata titipan Allah. Pada tahapan berikutnya, dua golongan ini memiliki cara pandang yang berbeda di dalam menyikapi apa yang diperolehnya tersebut. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Hud ya, ayat yang ke-6 itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun binatang yang melata di bumi ini melainkan Allah yang memberikan rizkinya. Ya. Nah, sampai kelas binatang yang melata saja itu Allah jamin rizkinya, apalagi kita yang diberikan kemuliaan oleh Allah berupa akal pikiran. Jemaah yang dirahmati Allah, nah dua golongan tadi, golongan yang pertama yang menganggap bahwa rizki itu murni merupakan hasil keringat dia, itu akan beranggapan bahwa rizki itu kalau dia tidak mengupayakan tidak akan didapat. Artinya dengan kata lain, kalau dia kerja dia akan dapatkan itu, kira-kira begitu. Karena demikian maka penghasilannya itu dianggap sebagai sebuah kompensasi, kompetensi dari apa yang dia miliki, yang dia lakukan. Sehingga pada titik tertentu, karena dia menganggap bahwa yang dia dapatkan itu hanya semata-mata karena dirinya, otomatis dia menihilkan atau menghilangkan Allah
sebagai zat yang memberi rizki. Konsekuensinya adalah orang-orang yang demikian, orang-orang yang meniadakan Allah sebagai zat yang memberi rizki, akan selalu membuat dirinya itu khawatir kehilangan rizki, dan gak akan pernah tenang. Ya, banyak sekali orang kaya itu yang hidupnya tidak nyaman karena khawatir kehilangan asetnya, padahal tidurnya di kasur yang sangat empuk lah, kira-kira kasur yang cukup mahal. Tetapi karena dia tidak menyandarkan kepada Allah, makanya tidak ada kedamaian dalam hatinya. Ya, dia berpikir ini hasil dari jerih payah, gitu kan. Saya yang menghasilkan, saya yang menjaganya. Semuanya tidak disandarkan kepada Allah. Dia habiskan dirinya, dia tidak bisa menikmati itu hartanya. Karena yang ada dalam pikirannya kekhawatiran, takut kehilangan dan segala macamnya. Sementara golongan kedua orang yang menganggap dan berpandangan bahwa rizki itu adalah semata-mata karunia dari Allah dan titipan Allah, ya. Sehingga ketika dia melakukan satu pekerjaan, niatnya ya lillahi ta'ala, dan karena niatnya lillahi ta'ala, dia bersungguh-sungguh bekerja itu, ya, dan dianggap itu sebagai satu ibadah. Orang-orang golongan kedua ini yang meyakini rizki itu semata-mata titipan dari Allah, selalu tenang dalam hidupnya. Ya, kenapa? Karena ketika dia melakukan satu perbuatan, dia niat, dia berikhtiar, di mana di situ dia menyertakan Allah dalam pekerjaannya tersebut. Ya. Dia sandarkan semuanya kepada Allah, bahwa ini kehendak Allah, ini titipan Allah, ya nyaman-nyaman saja. Kapan Allah berkehendak memberi, kapan Allah berkehendak mengambil, karena ini hanya titipan dari Allah, jadi tidak ada kepikiran akan kehilangan harta dan segala macamnya, itu tidak. Bahkan pada titik tertentu, orang-orang yang ada di golongan kedua yang meyakini semua itu titipan dari Allah, dia sama sekali tak keberatan berbagi dengan apa yang dia miliki itu. Bahkan itu dijadikan sebagai wasilah dia untuk lebih mendapat keberkahan dalam rizkinya tersebut. Nah, ada satu ungkapan yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ini cukup familiar, gitu ya. Beliau sampaikan, aku yakin, aku tahu bahwa rizkiku itu tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Karena itu hatiku selalu tenang, gitu kan. Ya. Nah, ini pemahaman yang sangat luar biasa dahsyat. Ya. Meyakini bahwa rizki itu sudah ditentukan kadarnya oleh Allah dan tak akan mungkin tertukar dengan orang lain. Sehingga orang-orang yang demikian tenang, bekerja juga dengan tenang, ya. Tidak ada ambisi ini itu, ya, dia lakukan semuanya lillahi ta'ala. Berbeda dengan tipe yang pertama, yang menganggap rezeki itu adalah hasil ikhtiar dia semata. Pada titik tertentu dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki tersebut, termasuk di dalamnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya, memanipulasi data, menyunat anggaran lah, apa istilahnya, korupsi dan segala macamnya. Karena dia berpikir dia akan mendapatkan itu dengan usaha itu. Ya, apa yang dia dapatkan adalah murni hasil dia sendiri.
Nah, tentu berbeda dengan golongan yang kedua yang menganggap rizki itu titipan dari Allah. Maka dia menjalankan sesuai dengan perintah Allah tersebut. Nah, jemaah rahimakumullah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu penting bagi kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, sebagaimana dalam At-Tolaq itu disampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Gitu kan. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapinya. Allah akan berikan rizki dari sesuatu yang tidak terduga-duga, ya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah cukupkan segala keperluannya. Nah, hadirin jemaah dan pemirsa yang dirahmati Allah, mari mulailah kita untuk yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita miliki hari ini itu semata-mata karena anugerah dan kasih sayang Allah kepada kita. Semua itu titipan dari Allah. Dan kapan Allah berkehendak untuk mengambilnya, ya tenang-tenang aja. Dia tidak dipusingkan dengan hal tersebut. Terus bertakwa kepada Allah, ya insya Allah ini akan mendatangkan keberkahan dalam rizki kita. Kalau sudah datang keberkahan, insya Allah akan tercipta kedamaian dalam rumah tangga, tercipta keharmonisan di dalam pergaulan sosial dan segala macamnya, ya, sehingga dia menjadi orang-orang yang dermawan bagi sesama. Karena yakin tadi, ini titipan Allah, saya harus kembalikan kepada Allah dengan jalan-jalan yang Allah sukai. Dia gemar bersedekah, gemar membantu orang lain, gemar membantu menghidupkan tempat-tempat seperti masjid, tempat-tempat pendidikan, pesantren, segala macamnya. Maka sungguh rizkinya akan terus mendatangkan keberkahan-keberkahan. Maka dari itu, para jemaah dan hadirin semua, mari tetap berikhtiar, kita tetap berusaha, ya, dengan yakin bahwa Allah akan memberikan rizki yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.